Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Novianti. Saya dari kampus STFT Japri Makassar. Di sini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tapi namun sebelum itu, mari kita bersama-sama satu dalam doa. Kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami mengucap syukur oleh karena kesempatan yang sangat indah Engkau berikan kepada kami untuk mau belajar firman-Mu bersama-sama. Tuhan, tolong kami secara khusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang hamba akan sampaikan dapat mengerti dengan baik, dan biarlah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu ini dapat menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Baik, saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita yang terambil dalam Yeremia 9 ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-24. Yeremia 9 ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-24. Lembaga Alkitab memberikan judul yaitu Mengenal Allah adalah Kebahagiaan Manusia. Ayat yang ke-23, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat yang ke-24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Baik, firman Tuhan ini saya memberikan tema yaitu apa yang kita banggakan. Apa yang kita banggakan. Seringkali dalam kehidupan kita itu kita membanggakan apa yang sebenarnya kita pahami untuk dibanggakan. Nah, apa yang mendorong motivasi kita sehari-hari, apa yang kita kejar. Hari ini mari kita belajar akan pengetahuan dari Allah. Seberapa kenal kita akan Allah kita. Ada orang yang hanya mengenal seadanya atau bahkan sekedar tahu saja tentang Allah. Ada yang benar-benar mengenal secara spiritual sehingga dituntun oleh Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Saat seorang pria mendekati wanita sehingga berpacaran dan akhirnya menikah, proses pengenalan itu begitu panjang dan membutuhkan waktu. Nah, kita tahu bahwa dalam sebuah pernikahan itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk ada sebuah proses yang dilakukan untuk menuju jenjang pernikahan. Ada sebuah namanya pacaran dulu. Nah, tentunya di dalam sebuah pacaran itu orang saling mengenal dulu, saling mengetahui dulu sifat pribadi pasangannya dulu, baru mau menikah. Bukan langsung tiba-tiba menikah. Nah, jadi di sini kita belajar bahwa kita mau mengenal siapa itu Allah kita. Kita mau mengenal siapa sih Allah itu dan bagaimana sih Allah itu. Di sini kita akan belajar bersama-sama tentang siapa yang sebenarnya kita banggakan. Kita akan bersama-sama mengenal seseorang yang kita banggakan dalam hati kita, dalam hidup kita. Ya.
dalam bahasa Indonesia, kata mengenal diterjemahkan menjadi bersetubuh karena keterbatasan bahasa. Dalam bahasa Ibrani itu yada. Nah, pengenalan di sini artinya hidup yang terjalin dalam relasi yang semakin intim. Kata yang sama juga dipakai pada Yeremia 24. Nah, di dalam pembacaan kita tadi, bahwa sehingga kita mengenal Allah itu bukan hanya perjumpaan atau info tentang Allah semata, tetapi mengenal Allah sesuai kehendaknya, yaitu bersatu dan tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Nah, saya ingin membagikan sedikit latar belakang dari teks ini, yaitu di dalam kitab Yeremia ini, nubuatan Yeremia yang memperingatkan hukuman Allah, yaitu pembuangan ke Babel, namun tidak dipedulikan orang Israel, secara khusus kerajaan selatan Yehuda. Hal penting yang ingin disampaikan sehingga berulang-ulang tercatat banyak 5 kali kata bermegah. Nah, di sini ada 3 kata yang dikatakan di ayatnya yang ke-23, yaitu ada 3 janganlah bermegah dalam hidup kita, ada dalam hidup kita itu. Yang pertama yaitu kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini bisa kita belajar. Terkadang seseorang merasa bangga karena merasa bahwa dirinya itu bijak. Menjadi seseorang yang bijaksana adalah suatu hal yang sangat baik, khususnya dalam mengambil sebuah keputusan. Tentunya kita dalam mengambil sebuah keputusan itu tentunya kita harus bersikap bijak. Tidak mungkin kita mengambil keputusan yang seakan-akan pikiran kita itu buntu. Kita tidak bijak mengambil keputusan. Tentunya kita mau mengambil keputusan yang menurut kita itu baik buat diri kita ataupun sesama kita. Nah, namun salah jika kebijaksanaan itu kita jadikan sebagai fokus kebanggaan kita. Nah, jangan sampai kebijaksanaan kita itu menjadi fokus untuk selalu kita bangga-banggakan. Karena bisa saja kita melakukan hal yang tidak baik. Kita merasa bijaksana, padahal itu sudah di luar akal sehatnya kita, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, maksudnya itu kita seolah-olah melakukan hal yang menurut kita itu bijaksana, padahal itu di luar kendali kita. Kita bertingkah, mungkin istilahnya melakukan hal yang bertingkah bodoh begitu, di luar kendali Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai dengan bijaksana ini kita merasa bahwa diri kita ini bijaksana, kita membangga-banggakannya sampai kita lupa bahwa kita memiliki kebijaksanaan itu karena dari Tuhan. Kita memiliki kebijaksanaan itu dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Itu hal tentang kebijaksanaan. Nah, di sini hal yang kedua yaitu kekuatan. Nah, kita sebagai manusia tentunya pernah merasa bangga karena kita merasa bahwa kita ini kuat. Nah, saya pun pernah merasa bahwa saya ini kuat. Kita kuat dalam menghadapi masalah yang kita hadapi merupakan suatu kebanggaan bagi kita. Nah, kita merasa bahwa tidak semua orang bisa melakukan apa yang kita lakukan. Nah, saya memberikan contoh sedikit. Contohnya, kita sedang melakukan ujian. Tentunya saya ingin mengambil contoh sedikit, yaitu tentang nilai dan jawaban yang sudah kita berikan untuk soal yang diberikan kepada kita. Setelah ujian, kita biasanya bercerita dengan teman kita. Contohnya, saya bertanya kepada teman saya, "Kamu tadi jawab apa?" Terus dia jawab begini, "Aduh,
saya salah menjawab tadi. Nah, terus respon saya begini, dalam hati saya berpikir begini, saya merasakan bahwa aduh, ternyata saya bisa melakukannya, ternyata saya mampu melakukannya. Saya merasa bahwa saya membandingkan kekuatan saya ini bisa membantu saya. Saya percaya diri bahwa saya bisa melakukannya. Nah, contohnya juga waktu kita sakit, kita bisa melawan sakit kita kuat, kita percaya bahwa kita akan sembuh. Nah, itu merupakan suatu kekuatan kita. Nah, tapi ada sebuah hal yang membuat kita merasa bahwa kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, contohnya pada saat kita melakukan sebuah pekerjaan, kita terus-menerus bekerja sampai-sampai kita lupa bahwa kita sudah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita melupakan kekuatan dari Tuhan. Kita lupa meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita lupa bahwa kekuatan itu bisa kita dapat karena dari Tuhan. Jadi kita membangga-banggakan kekuatan itu sehingga kita melupakan bahwa kekuatan itu berasal daripada Tuhan sendiri. Nah, itu hal yang kedua mengenai kekuatan. Nah, hal yang ketiga yaitu kekayaan. Nah, kekayaan ini sering dibahas oleh banyak orang ya. Nah, kekayaan adalah sebuah hal yang diinginkan hampir semua orang. Hidup mewah, punya segalanya, apa yang diinginkan tercapai dengan harta atau uang yang dimiliki. Banyak orang-orang di luar sana yang bangga dan dengan kekayaannya sampai lupa diri. Nah, maksudnya di sini adalah orang-orang menghalalkan segala cara, pokoknya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemewahan yang dialami selama ini dia tidak ingin hilangkan, sehingga dengan susah payah dia menghalalkan segala cara bertingkah pokoknya melakukan segala cara, bagaimanapun caranya supaya dia bisa mendapatkan segala kekayaan itu. Dari sikap ini bisa dengan secara tidak sadar bisa membuat kita membanggakan kekayaan kita. Kita merasa bahwa dengan kekayaan itu bisa membuat kita lebih wow begitu. Segalanya, kekayaan itu kita jadikan segalanya dalam diri kita. Kita tidak sadar bahwa kita punya ini, punya itu, kita punya uang banyak, kita punya emas, atau kita memiliki hubungan yang baik, kita memiliki hubungan yang harmonis dengan pasangan kita. Kita tidak sadar bahwa semuanya itu asalnya dari Tuhan. Nah, kekayaan ini sering membuat kita bangga. Kita bangga dengan kekayaan yang kita miliki, sehingga kita lupa untuk mengetahui bahwa kekayaan itu asalnya dari Tuhan. Ya, jadi saya mengajak untuk kita semua bahwa mari kita memperhatikan ketiga hal ini, yaitu kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan yang terdapat di dalam ayat yang ke-23 tadi. Nah, karena ketiga hal itu merupakan suatu hal yang melawan dalam diri kita, merupakan suatu hal yang berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Itulah yang terdapat dalam firman Tuhan ini, dalam pembacaan kedua ayat firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Seperti yang dilakukan Tuhan pada orang Israel pada
zaman itu. Tuhan menghancurkan dan mempermalukan 3 hal yang dibanggakan orang Israel, sehingga mereka ditaklukkan dan ditawan oleh Babel. Nah, itu yang terjadi pada bangsa Israel pada saat itu, sehingga kesombongan mereka itu atau hal-hal yang mereka banggakan itu membinasakan diri mereka sendiri, sehingga mereka dikalahkan oleh Babel pada saat itu. Nah, ada sebuah pertanyaan, apakah tidak boleh bermegah? Jelas dalam ayat yang ke-24 ini, mengatakan bahwa kita tidak boleh bermegah. Di dalam ayat yang ke-24 mengatakan bahwa siapa mau berbangga tentang sesuatu, haruslah berbangga bahwa ia mengenal dan mengerti aku. Aku di sini, mari kita garis bawahi bahwa kata aku di sini itu adalah Allah sendiri, Yesus Kristus, Tuhan sendiri. Bahwa ia tahu aku mengasihi untuk selama-lamanya dan aku menegakkan hukum serta keadilan di dunia. Aku menegakkan hukum serta keadilan di dunia. Nah, Tuhan itu memang sangat mengasihi di hidup kita, tetapi Tuhan yang harus kita tahu bahwa Tuhan itu adil dalam diri kita. Tidak semua hal baik yang selalu kita idam-idamkan itu dapat kita dapatkan, karena kita tahu bahwa Tuhan itu adil. Tuhan memang kasih, namun yang perlu kita tahu bahwa Tuhan itu adil. Mengenal Dia berarti membiarkan Dia menyentuh, masuk dan menyatu dengan hidup kita. Nah, dengan kita mengenal Yesus, berarti kita mengizinkan Dia menyentuh hidup kita, menyatu dengan diri kita. Kita membiarkan Tuhan Yesus untuk hadir di dalam hidup kita. Mengenal berarti kita tahu kasih setia Tuhan, keadilan dan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita mengerti akan hal ini dan mengenal Tuhan serta apa yang telah diperbuatnya di dalam dunia dan juga hidup kita? Mengenal berarti mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan dan tidak melakukan apa yang tidak disukai Tuhan. Namun, apakah semudah itu? Nah, di sini bisa kita renungkan bersama-sama. Namun, apakah semudah itu? Tentu tidak akan mudah. Tetapi kita tahu bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan, kita sudah menghadirkan Tuhan di dalam diri kita, maka kita akan bisa. Apakah dengan kita ingin mengenal Tuhan, maka Tuhan pun ingin mengenal kita? Nah, maka Allah harus berkasih karunia dan menyingkapkan dirinya kepada kita, barulah kita dapat mengenalnya. Nah, banyak orang yang ingin mengenal Tuhan hanya karena ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, atau sebatas hal yang menyenangkan dirinya semata. Kita perlu belajar mengenal Allah sebagaimana Ia ingin dikenal oleh kita. Kita perlu belajar mengenal Allah sebagaimana Ia ingin dikenal oleh kita. Salib tidak hanya melambangkan kasih Allah terhadap kita, tetapi juga murka Allah terhadap dosa kita yang ditumpahkan kepada anak-Nya. Kita tahu bahwa Tuhan Allah telah mengaruniakan, telah memberikan anak-Nya kepada kita untuk menebus segala dosa kita. Maka selain kita berusaha dengan membaca Alkitab, kita juga perlu memohon kepada Tuhan agar menerangkan dirinya kepada kita supaya kita bisa mengenalnya sesuai kehendak Tuhan. Kalau tidak, pengenalan itu akan menjadi sama dengan berhala.
karena kita yang memaksakannya sesuai dengan imajinasi kita. Ada di sini sebuah kata-kata yang saya ambil tadi, akulah Tuhan, artinya ialah yang berhak menyatakan dirinya kepada kita. Akulah Tuhan. Maksudnya di sini Tuhan berkata kepada kita bahwa akulah Tuhan. Artinya bahwa dialah Tuhan yang berhak menyatakan dirinya kepada kita. Bukan kita yang menyatakan diri kita kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita. Nah, kita tahu bahwa Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada kita. Sebagai kesimpulannya di sini bahwa boleh saja kita banggakan hal yang dikehendaki Tuhan. Secara khusus kita membanggakan Tuhan di dalam diri kita. Kita bangga karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita bangga punya Dia yang sudah rela mati di kayu salib berkorban untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dan yang ingin saya bagikan kepada kita semua bahwa marilah kita terima Tuhan sebagaimana adanya, dan itulah yang disukai Tuhan. Ini sebagian kebenaran firman Tuhan yang sempat saya sampaikan pada saat ini. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan menjadi perenungan dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang sangat indah Kau berikan kepada kami boleh belajar firman-Mu bersama-sama, dan biarlah Tuhan kami boleh belajar firman-Mu ini, kami boleh selalu setia untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh memaknai arti kehadiran Tuhan, arti pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah berkorban buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa karena kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Kami terus serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih. Sekian kebenaran firman Tuhan yang telah saya sampaikan. Selamat sore, shalom.